Hai semua, balik lagi di channel Nita Nailcraft. Alhamdulillah kabar saya baik, mudah-mudahan teman-teman juga begitu, tetap sehat, semangat, dan juga produktif. Video kali ini saya bakal ajak teman-teman untuk membuat karya rajutan seperti ini. Ini bisa kita jadikan sebagai dompet koin, atau juga bisa jadikan sebagai amplop angpau lebaran nanti ya. Jadi ini cara membuatnya gampang sekali. Nah, seperti ini. Jadi ini bisa kita lepas begini, kemudian kita masukkan uangnya di dalam. Ini. Nah, seperti ini. Ini bagian depan dan juga belakangnya. Nah, ini tinggal dimasukkan seperti ini. Nah, kemudian ini juga bisa jadikan gantungan tas ya, atau mungkin juga sebagai aksesoris gantungan. Jadi tinggal kita selipkan aja, kita kaitkan aja. Seperti ini misalnya mau kita masukkan dalam mungkin sebagai gantungan tas, ini tinggal diginikan aja. Nah, nanti itu bakal mengait di bagian tasnya. Nah, ini nanti yang bakal kita buat bersama-sama. Alat dan bahan yang saya pakai di sini untuk benangnya, saya menggunakan benang polyester merek Polycherry. Jadi yang small ply ya. Kalau teman-teman pakai yang big ply itu berarti yang mereknya Politik, bukan Polycherry ya. Ini yang saya pakai nanti. Kemudian untuk hakpennya saya menggunakan yang berukuran 4/0. Lalu korek api, gunting ini untuk memutus benang, jarum tapestri untuk merapikan sisa benang, dan kita juga memerlukan penanda untuk menandai bagian yang harus kita tutup dan bagian yang harus kita buka sebagai tempat masuknya uang ya. Nah, seperti apa tutorialnya? Yuk kita ikuti sama-sama. Jadi yang pertama kita akan membuat magic ring terlebih dahulu. Jadi kita lingkarkan di dua jari seperti ini. Satu, kemudian ini yang kedua, lalu disilangkan. Kemudian kita masukkan hakpen, kita pakai ukuran 4/0 ya. Kita masukkan dari bawah sini, lalu bawa keluar benangnya, kemudian lepas dari dua jari. Kalau sudah, sekarang kita buat dua rantai. Dua rantai ini sebagai penolong ketika kita akan membuat stitch berikutnya. Nah, kita akan membuat puff stitch ya. Jadi puff stitch di sini kita akan membuat sebanyak 6 puff stitch dan itu 4 kali kait ya. Jadi ini kait pertama 1, kemudian kait yang kedua, kemudian kait yang ketiga, dan ini kait yang keempat. Nah, seperti ini. Lalu kait benang kita keluarkan di semua loop. Kemudian kunci dengan rantai 1. Nah, seperti ini. Kita akan membuat 6 puff stitch ya di dalam magic ring ini. Sudah 1, berarti kita buat 5 lagi. 4 kali kait. Ini kait yang pertama. Ini kait yang kedua. Ini kait yang ketiga. Dan ini kait yang keempat. Kait lagi, keluarkan di semua loop. Kemudian kunci dengan rantai 1. Lalu kita lanjutkan lagi dengan membuat puff stitch berikutnya. 4 kali kait ya, jangan lupa. Nah, ini kita buat sebanyak 6 puff stitch. Sudah ada 6 puff stitch, selanjutnya kita akan mengecilkan bagian lingkaran di sini, mengecilkan magic ringnya. Nah, untuk mengetahui mana yang harus kita tarik ya, seperti biasa, teman-teman tarik dulu benang yang pendek ini. Kita perhatikan di bagian ini, kalau ada yang bergerak berarti itu nanti yang bakal kita tarik ya. Nah, berarti yang ini yang kita tarik. Bentar ya. Kita tarik supaya bagian tengahnya mengecil. Nah, seperti ini. Nah,
kalau sudah, sekarang kita slip stitch ya. Slip stitchnya yang kita slip stitch di bagian ini ya, yang tadi kita buat sebagai rantai satu. Jadi bukan di sini, tetapi di bagian ini. Kita slip stitch. Nah, ini adalah baris yang pertama. Selanjutnya kita ke baris yang kedua, kita slip stitch lagi di sini, di sela-sela ya. Nah, kita akan buat lingkaran berikutnya. Kita awali dengan rantai 2, kemudian buat lagi puff stitch. Caranya sama, kita kait 4 kali. Kemudian keluarkan, lalu kait atau kunci dengan rantai 1. Kita buat satu lagi di tempat yang sama. Rantai 1. Nah, kita lakukan cara yang sama di berikutnya. Jadi, kita buat 2 puff stitch ya, di setiap sela-sela di sini. Nah, di sini, kemudian nanti di sela-selanya lagi, di sini kita buat 2 puff stitch dalam satu stitch ya. Buat lagi satu lagi. Nah, seperti ini. Lalu kunci dengan rantai 1. Nah, kita lanjutkan lagi sehingga nanti kita akan memiliki 12 puff stitch di baris yang kedua. Sudah ada 12 puff stitch di baris yang kedua. Sekarang kita slip stitch lagi, dan slip stitchnya jangan lupa di sini ya. Nah, seperti ini. Sekarang kita masuk di baris yang ketiga. Kita awali lagi, jadi slip stitch lagi di sela-sela di sini. Kemudian rantai 2. Lalu kita buat lagi puff stitch ya. Di sini kita akan buat 2 puff stitch. Ini puff stitch yang pertama. Nah, ini yang kedua, kita kunci. Sekarang di sini kita akan membuat 1 puff stitch. Jadi polanya adalah 2, 1, kemudian nanti ini 2, ini 1. Jadi ini kita isi dulu dengan 1 puff stitch. 2, 3, 4. Nah, kunci dengan rantai 1. Nah, jadi semelingkarnya ini, jadi di baris yang ketiga ini kita isi dengan pola 2 puff stitch, 1 puff stitch. Di sini nanti 2 puff stitch, ini 1 puff stitch. Seperti itu terus ya, sampai nanti terakhir di baris ini, sehingga di baris yang ketiga ini kita akan punya 18 puff stitch. Jadi kita lanjutkan lagi. Nanti kita akan ketemu untuk baris berikutnya. Nah, ini sudah puff stitch yang terakhir di baris yang ketiga. Sekarang kita akan slip stitch. Jadi seperti biasa, slip stitchnya di sebelah ini. Sudah, sekarang ini sudah selesai baris yang ketiga. Kita lanjut baris yang keempat, kita buat rantai 1. Kemudian di sini kita isi dengan single crochet. Kemudian di sebelahnya ini kita isi 2 single crochet. Kemudian di 2 stitch berikutnya kita isi dengan 1 single crochet. Jadi di sini ini 1 single crochet. Di sini 1 lagi single crochet ya. Jadi ini 2, 1, 1. Polanya seperti itu.
Jadi ini 2 single crochet, yang di sini 1, di sini juga 1. Seperti itu terus ya teman-teman. Jadi polanya 2 1 1. Ini 2, kemudian ini 1, ini 1. Lakukan hal yang sama di stitch berikutnya sampai di terakhir di sini. Ini 2. Kemudian di sini kita isi 1. Tadi di awal sudah kita awali dengan 1 SC ya. Jadi ini sudah pas. Sekarang kita akan buat rantai sebanyak 5. 1 2 3 4 5. Kemudian kita slip stitch di SC yang pertama. Nah, seperti ini, rantai 1, kemudian kita putus benang. Pakai gunting dulu. Lalu ini kita rapikan dengan diselipkan dengan jarum tapestri. Ini juga dirapikan benang ini, yang ini juga, dan kita buat satu lagi lingkaran puff stitch seperti ini ya, dengan cara yang sama sampai dengan baris keempat seperti ini. Nanti hentikan ketika di sini karena jumlah rantai yang akan kita buat nanti berbeda dari ini. Sekarang kita membuat satu lagi lingkaran puff stitch. Nah, ini sudah selesai. Sekarang kita buat rantai. Sekarang ini yang kita buat adalah rantai yang panjang seperti ini ya. Kalau bagian pendeknya ini tadi sudah, sekarang kita buat yang panjang. Kita buat sebanyak 25 rantai. Rantai, kemudian kita slip stitch di bagian single crochet yang pertama. Seperti ini. Nah, kemudian kita bakal slip stitch lagi di sebanyak 6 stitch berikutnya. Jadi, ini sudah kita hitung stitch yang pertama, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi, kita beri penanda di bagian 7 ini. Ya, kita hitung lagi supaya tidak salah. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kemudian di bagian ini juga begitu. Ini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, nomor 7 ini kita beri penanda. Dicek lagi. Jadi yang kita beri penanda berarti itu bagian yang terbuka ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, bagian yang terbuka ini berarti nanti tidak akan kita rajut ya. Nah, ini tapi ini kita tidak akan putus benang. Kita akan membuat slip stitch sampai dengan stitch yang ketujuh di sini. Sudah 1 stitch, kita buat lagi 6 slip stitch ya. Nah, ini sudah. Sekarang ini kita lepas penandanya. Kita bakal menyambungkan dengan bagian yang pertama, lingkaran pertama tadi. Jadi seperti ini. Kalau teman-teman ingin memastikan bahwa di sini juga betul hitungannya, ini kita beri penanda juga. 1, 2, jadi ini kita balik ya. Ini bagian yang di dalam, ini bagian di luar. Jadi yang bagian di luar ketemu bagian di luar juga. Kita hitung dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, berarti ini sampai sini. Kemudian yang di sini juga gitu. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Berarti ini sampai sini, ini tidak kita rajut nanti. Nah, kalau sudah, sekarang kita sambungkan seperti ini. Kita buat single crochet ya. Jadi mulai di sini 2 seratnya kita rajut semua ya. Jadi ini buat single crochet di setiap bagiannya atau di setiap stitchnya. Jadi semuanya 2 serat seperti ini. Yang di sini juga 2 serat. Nah, kita rajut. Kita jadikan satu. Teruskan ya teman-teman, ini single crochetnya sampai dengan di bagian sebelum penanda. Nah, ini sudah bagian terakhir. Sudah selesai, semuanya sudah kita isi dengan single crochet sampai di sebelum penanda ya. Rantai 1, kemudian kita putus benang. Lalu penandanya ini bisa dilepas semua. Kalau sudah, kita rapikan dulu bagian benang sisanya. Diselip-selipkan aja. Kalau sudah, ini juga kita rapikan. Kita putus benangnya, kemudian kita korek api ya. Nah, ini hasilnya. Sekarang kita balik. Nah, seperti ini teman-teman hasilnya. Ini dalamnya bisa kita isi dengan koin atau juga dengan uang kertas ya, untuk angpau lebaran. Untuk amplop lebaran ini lucu banget ya kalau menurut saya. Nah, ini hasilnya. Mudah-mudahan tutorialnya bisa diikuti dengan mudah oleh teman-teman. Nah, seperti ini. Bagian depan belakangnya sesuai selera aja. Kalau teman-teman suka ini bagian depan, ini bisa jadikan depan. Ini kalau suka yang ini ya bisa yang bagian itu yang dijadikan bagian depan ya. Nah, seperti ini. Mudah-mudahan tutorialnya bisa diikuti dengan mudah dan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan tentu saja kalau teman-teman suka video ini silahkan like videonya, tinggalkan komen juga kalau ada yang ingin didiskusikan. Dan teman-teman juga boleh share video ini di semua media sosial yang teman-teman miliki. Siapa tahu ada teman kita yang lain yang juga membutuhkan video ini. Dan tentu saja untuk yang belum subscribe silahkan subscribe. Kemudian jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya. Jadi kalau saya ada video baru teman-teman bisa langsung update. Demikian teman-teman, terima kasih untuk perhatian semuanya dan tentu saja sampai ketemu lagi di video tutorial berikutnya. Sampai jumpa.